Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan review ya, materi manajemen keuangan lanjutan. Di topik pertama, ini kita bahas terkait dengan keputusan investasi. Ya, kita langsung saja keputusan investasi atau metode penilaian investasi kita bagi ke beberapa jenis metode. Ada yang namanya payback period, ARR, IRR, sama NPV. Nah, kita akan melihat kelemahan dari masing-masing metode tersebut. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk menghitung payback period ya, kita ambil aja soal dari ChatGPT. Oke. Nah, oke, 50 ya. Oke. Nah, untuk menghitung payback period ya, kita akan buat di tahun nol ini adalah tandanya minus. Kenapa? Karena pasti ketika kita berinvestasi, cash flow yang akan kita keluarkan itu negatif ya. Kita mengeluarkan uang, cash flow-nya negatif. Nah, payback period ini adalah kondisi di mana em, kita balik modalnya itu di tahun keberapa. Sehingga kalau kita bikin kumulatif 500 terus 500 plus. Nah, yang positif ini adalah cash in yang masuk atau cash flow yang masuk. Sehingga kita lihat nih, di tahun ke satu dia masih minus, tahun ke dua masih minus, tahun ketiga masih minus, dan tahun keempat dia sudah positif. Artinya nanti kondisi dari payback period em, ini pasti nanti 3 tahun. 3 tahun, nah berapa bulan? Kita nggak tahu 3 tahun berapa bulannya. Maka kita pakai rumus ya untuk menghitung berapa bulannya. Ini kan kita sudah pasti di 3 tahun sekian. Tapi nggak lebih dari 4 tahun atau tidak sama dengan 4 tahun. Nah, caranya adalah 50 juta dibagi dengan, jadi posisi saldo kumulatif terakhir dibagi dengan cash in tahun berikutnya. Ketemulah 0,3125. Jadi 3 tahun, 3,31 tahun. Kalau kita mau dalam bulan, kita kali dengan 12. Jadi 3 tahun, 8 bulan kurang lebih. Tahun 8 bulan. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini menghitung payback period, kita akan coba dengan yang kedua adalah menghitung NPV. Ya, kita salin 180, 150. Oke, NPV itu ini payback period. Terus yang ini NPV. Kita lihat bedanya apa, ya. Jadi nanti kita akan disajikan sama-sama disajikan informasi ya tentang cash flow. Nah, bedanya apa? Kalau di NPV ini dia memperhatikan yang namanya time value of money. Jadi misalkan uang, kita ambil contoh nih di tahun pertama. Di tahun pertama itu posisi kita harus tahu dulu posisi kita itu adalah di tahun ke-0. Ketika kita menghitung investasi, posisi kita selalu di tahun ke-0. Nah, ini tahun pertama. Nah, di tahun pertama akan diproyeksikan punya cash flow 150 juta. Kalau 150 juta ini adalah nanti di tahun pertama baru kita terimanya, maka kalau di tahun ke-0 berapa? Nah, kenapa kita tarik ke tahun ke-0 semuanya? Karena keputusan investasi itu ada di sini, di tahun ke-0. Untuk kita menghitung, ya kita kan harus ngasih angka nih, atau ngasih keputusan. Keputusannya itu di tahun ke-0. Makanya hasil cash flow ini semuanya nanti akan ditarik ke tahun ke-0. Begitu juga yang tahun kedua, itu 180, ini ditarik ke tahun ke-0. Begitu juga yang ketiga, ini yang 220 ini ditarik ke tahun ke-0. Pakailah kita yang namanya fungsi time value of money. Ya, kalau kita tulis formula yaitu satu dibagi satu plus R atau I pangkat N. Nah, ini rumus pakai ini aja ingat. Ya, sebenarnya ada cara cepatnya, tapi kita pakai konsep konsep aja biar nanti gampang. Nah, terus kalau kita lihat di sini kita bisa tuliskan ya. Misalkan di sini R-nya itu 10%. R atau RWACC itu 10%. Oke, kita tinggal masukin rumusnya satu dibagi satu plus 10% ke tahun. Ya kalau tahun nol, kalau tahun satu tahun satu. Nah, kita tulis ke bawah. Oke. Terus nanti sebenarnya secara rumus ya, cash flow dibagi satu plus R pangkat N. Nah, cuman kan kita pecah nih, ada cash flow
ada 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Ini dikali. Ya kalau dikali kan nanti hasilnya juga sama dengan kayak gini. Nah makanya ini kalau kita ikut rumus bisa, tapi kita lihat konsepnya, maka ini kita kali. Oke. Nah dari hasil ini terlihat kalau misalkan uang yang 150 juta nih di tahun ke-1 itu sebenarnya kalau kita tarik di tahun sekarang itu cuma nilainya cuma 136 juta. Kenapa? Karena ada efek time value of money, nilai waktu uang ya. Uang itu nanti apa akan berubah ya. Kalau di sini berubah meningkat di jadi uang sekarang dengan uang di masa depan itu berbeda. Di sekarang itu 136 nanti jadi 150. Nah, karena ini reverse kebalik metodenya, jadi kita sudah dikasih tahu uang masa depan, kita tarik ke 150. 150 itu kalau di tahun ke-0 atau di saat ini itu nilainya berapa? Setara dengan 136 juta. Nah, sama juga nanti yang tahun kedua. Yang kedua yang 180 ini setara dengan em, 148 juta. Jadi 148 juta di tahun sekarang ini nanti di 2 tahun ke depan ini setara dengan 180 juta. Nah, itu adalah konsep dari time value of money. Kemudian kalau kita lihat, ingat ya, cash flow positif masuk, cash flow negatif em, keluar. Ini cash in, ini cash out. Kalau kita total cash in-nya dan cash out-nya, oke, yang kita terima 692, yang kita keluarkan adalah 600. Kalau ada keputusan investasi, kita akan terima atau tolak. Tentu kita akan terima. Nah, oke. Terus yang ketiga, metodenya. Nanti kita akan bahas apa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. IRR. IRR itu adalah kondisi ketika NPV sama dengan 0. Kita coba pakai angka yang sama. Ya, ini namanya NPV. Ya, NPV. NPV-nya positif. Ya, semakin besar NPV semakin digunakan. Um, sorry, semakin besar dia semakin digunakan untuk sebagai keputusan diterima atau peluang diterimanya semakin besar. Nah, ini sedikit berbeda konsep ya. Kita namakan ini R ya karena nanti RWCC ada konsep sendiri atau cost of capital. Ya, kita namakan R aja dulu ya. Nah, ini NPV ini adalah sorry IRR ini adalah kondisi ketika NPV itu sama dengan 0. Ya, ini. Ini kan NPV-nya positif. IRR itu didapat ketika NPV-nya sama dengan 0. Oke, ketika NPV-nya sama dengan 0, berarti kita lihat nih, kita akan menentukan berapakah 1 dibagi 1 plus nih, 1 dibagi 1 plus IRR. Nah, ini kita bisa sebut IRR-nya. Nah, oke, IRR. Pangkat N. Jadi kita pengen tahu IRR-nya berapa, biar kalau dipangkatkan dengan istilahnya berapa IRR-nya, biar NPV-nya sama dengan 0. Jadi ini yang dikata-katik 1 plus IRR-nya. Nah, caranya gimana ya? Caranya kita bisa pakai rumus yang cepat ya, sama dengan IRR, dan ini harusnya cuma bisa dipakai di kalkulator finance atau di Excel. Jadi kalau ada ujian nanti gunakanlah kalkulator finance atau Excel kalau memang diperbolehkan. Oke. Nah, ketahuan IRR-nya itu 16%. Berarti kita ganti. Ya, ini copy value aja dulu. Ya, rumusnya IRR sama dengan IRR terus diblok dari 0 sampai 5. Nah, ini berarti kita harus ganti dengan 16%. Nah, untuk membuktikan NPV-nya sama dengan 0. Kita lihat, kita drop ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan IRR. IRR-nya adalah 16, atau 15 15,68%. Nah, IRR-nya jadi bukan 10%. Dia 15,68%. Kita bandingkan. IRR itu kan ibaratnya return, return perusahaan. Kita bandingkan dengan WACC. Kalau WACC-nya WACC itu adalah cost of capital. Jadi biaya istilahnya biaya yang harus kita bayarkan dalam bentuk rate ke pemilik dana ya. Ya ketika orang berinvestasi ke kita, mereka kan juga mengharapkan return. Nah, itu namanya cost of capital. Jadi ini kayak cash outflow yang harus kita bayarkan. Istilahnya kita misalkan WACC-nya 12%, cost of capitalnya
sorry, IRR kita adalah 16%, artinya apa? Artinya kita terima project. Karena yang kita keluarkan atau kita bayarkan ke pemilik dana ketika kita ketika orang berinvestasi ke kita itu 12%, dan yang kita terima 16%, berarti kita masih ada spread 4%. Sehingga nanti IRR-nya akan kita terima. Jadi keputusan diterimanya itu, kalau payback period itu dia biasanya melihat dari proyek mana mungkin yang lebih cepat menghasilkan. Kalau NPV dari jumlah NPV mana yang terbesar, yang paling besar. Nah, kalau IRR ini biasanya IRR yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga adalah metode ARR. Ya, sedikit informasi. ARR ini dia pakai dasarnya adalah laba akuntansi. Sekarang 80 tuh udah 36, 90. Oke. Nah, dia pakai laba akuntansi. Ini salah satu metode keputusan investasi. Sorry, investasi awalnya tetap 500 juta. Minus 500 itu udah 3,46. Nah, kita lihat ARR ya, average rate of return itu adalah rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi. Ya, rata-rata investasi itu dirumuskan sebagai investasi awal ditambah nilai residu dibagi dua. Atau kalau nggak ada residu, investasi awal dibagi dua. Di sini dikatakan nilai residunya itu 100 juta. Berarti kan tadi eh, total investasi adalah investasi awal ditambah nilai residu. Hmm. Investasi awalnya 500 tambah nilai residunya tadi 100. Nanti ini dibagi dua, 300 juta. Oke. Nah, untuk menghitung ARR, kita hitung dulu labanya. ARR itu kan tadi apa? Laba dibagi dengan investasi. Ya, rata-rata labanya kita hitung aja, rata-rata labanya. Ini kalau kita rata-rata average ketemu 100 juta. Ya, labanya 100 juta, investasinya adalah 300 juta. Berarti ARR-nya adalah kayaknya 33%. Nah, 33%. Nanti kita bandingkan nih dengan em, target of rate of return. Jadi misalkan perusahaan punya target, eh, nanti tingkat pengembaliannya, atau nanti ketika kita berinvestasi ke satu project atau satu unit bisnis, itu nanti tingkat pengembaliannya adalah misalkan 25%. Ini adalah targetnya. Nah, ketika kita menghitung ARR-nya kita itu lebih dari target rate of return, ya, ya, jadi hitungan kita kira-kira ARR-nya 33%, terus target atau syarat atau yang ditetapkan perusahaan tuh bilang kalau setiap ada investasi kalian harus minimal 25% ya return-nya. Nah, maka kalau kayak gini, rate of return ini pasti sudah jelas kita akan terima. Oke. Nah, di materi topik pertama, di bagian pertama, itu aku membandingkan nih. Kita lihat di payback period kelemahannya apa? Sudah pasti dia tidak memperhatikan yang namanya time value of money ya. Karena dia menganggap uang 120 juta di tahun pertama atau uang 150 juta di tahun berikutnya itu sama aja. Jadi dia nggak ada memakai konsep time value of money. Padahal dalam realitasnya uang itu kan pasti berubah, ada nilai waktu dari uang. Sehingga itu jadi kelemahan dari payback period. Nah, kalau NPV ini kelemahannya adalah nanti ketika eh, yang pasti ini penentuan RWACC ini penuh justifikasi. Ya, jadi menentukan NPV itu eh, untuk R-nya berapa ya? Itu tuh sangat penuh dengan em, justifikasi, maksudnya penuh asumsi sehingga nanti terjadi perbedaan antara satu orang dengan lain itu bisa jadi. Yang kedua adalah selain perbedaan, jadi selain perbedaan em, nanti ya estimasinya bukan akan sangat 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 berpengaruh gitu ya ke hasil keputusan. Gitu.
Nah, karena semuanya ini berbasis asumsi dan estimasi. Terus IRR ini tuh kita lihat nih, IRR ini dia kelemahannya itu adalah kan IRR itu dia pakai pakai WACC ya, patokannya atau cost of capital. Masalahnya ketika ada dua project yang IRR-nya itu selisihnya sedikit, misalkan project pertama IRR-nya 15%, project kedua IRR-nya 16%. Terus IRR yang cost of capitalnya itu misalkan adalah 13%. Sorry, kebalik. Iya, ya kayak gini ya. Nah, ini 13%. Secara logika, kita akan memilih yang spreadnya paling banyak. Ini kan cuma beda, kita dapat untung 3%, di sini 2%. Orang kalau pakai IRR, maka dia akan memilih yang project yang ini, yang 3%. Padahal, secara NPV, cash flow-nya ini dia lebih banyak menghasilkan proyek kedua. Sehingga ada potensi si IRR ini akan mengabaikan proyek-proyek yang memang potensial. Ya, secara angka yang duit diterima, cash in, ternyata secara cash in proyek satu ternyata lebih tinggi. Nah, tapi secara IRR proyek 2 ini jadi pengambilan keputusan. Oh, karena dia sudah 3% ambil aja. Padahal ternyata secara NPV atau apa namanya? em, secara cash flow yang masuk, IRR proyek satu itu lebih besar. Nah, ini jadi menimbulkan apa ya? Suatu masalah gitu. Kemudian kelemahan kedua dari IRR yang pasti nanti asumsi reinvestasi pada tingkat IRR. Kemudian ada yang ketiga adalah masalah multiple IRR. Jadi, kalau IRR-nya berubah tanda berapa kali itu maksudnya gini. Dia berubah tanda ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, misalkan. Jadi kalau dia berubah tanda yang kan cash flow itu nggak selalu positif, misalkan ada negatifnya seperti ini. Nah, ini menyebabkan namanya multiple IRR. Ingat ya, IRR itu adalah NPV sampai dengan nol. Multiple IRR, nanti kita akan punya dua IRR. Jadi kalau kita masukin di sininya 15% dengan yang kedua kita coba masukin yang 3%, hasilnya ini menghasilkan NPV sama dengan nol. Sehingga ini jadi masalah multiple IRR. Kita bingung IRR mana yang akan kita pakai ya. Nah, itu kelemahan dari IRR. Yang berikutnya, kelemahan dari ARR ya, ini ada metode ARR. ARR itu udah jelas nih laba. Laba bersih itu punya kelemahan apa sih? Ini kan pakai laba akuntansi, bukan pakai cash flow. Sehingga yang pertama dia mengabaikan time value of money. Yang kedua, em, rata-rata investasi juga bisa bias. Yang ketiga adalah apakah laba ini kan sudah tercampur ya. Maksudnya ini juga potensi untuk sebenarnya nanti dimanipulasi. Nah, itu salah satu kelemahan dari metode ini gitu. Nah, itu untuk di bagian pertama dari topik. Jadi di topik pertama di ujian CA manajemen keuangan itu ada topik pertama ini pengambilan keputusan investasi. Nanti kita topik kedua akan belajar terkait dengan capital rationing, ya. Topik ketiga investasi internasional, topik keempat real option, topik kelima isu keberlanjutan. Mungkin topik kedua, ketiga, dan empatnya lima kita coba pakai latihan soal. Oke, kita lanjut ke topik kedua. Ya, ini penggunaan AI ini cuma untuk alat bantu dia bikin soal. Oke, sebelum kita masuk ke topik berikutnya, kita bahas sedikit soal. Em, ini sudah kita bahas. ARR juga sudah dibahas. Dia kurang tepat. Ya tadi karena em, dia basisnya laba akuntansi, dia juga mengabaikan time value of money. Nah, nomor tiga ini, jadi dia soal ya. Jadi dia berinvestasi nih di sebuah mesin, sorry, berinvestasi dengan mesin baru nilainya 800 juta, umur ekonomisnya, oke, dia 800 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, berarti kan per tahun dia punya depresiasi 200 juta. Kemudian mesin tersebut diperkirakan menghasilkan tambahan penjualan. Nah, ini dia punya tambahan penjualan per tahunnya 500 juta.
Terus ya tambahan salesnya 15 juta, biayanya itu ada 200 juta. Terus depresiasinya tadi sudah kita hitung 200 juta, 100 juta. Dengan biaya tarif pajak berlaku adalah 25%. Proyek ini membutuhkan tambahan modal kerja di awal 50.000, 50 juta. Jadi di awal itu dia ada 800 juta yang keluar duitnya plus 50 juta. Di mana 50 juta ini nanti dibayarnya itu atau digantiinnya kita bayarkan 50 juta ini ibarat kita pinjaman. Kita dapat uang di awal, nanti di akhir kita bayar di tahun akhir keempat. Nah, diminta hitungan arus kas operasional setiap tahun. Oke. Nah, berarti kan kita punya tambahan pendapatan 500 juta, cost tadi dari operasional tunai 200 juta dikurang dengan depresiasi 200 juta. Nah, untuk nanti cash flow itu, nah yang namanya cash kita harus keluarkan yang namanya depresiasi. Ya, kita keluarkan depresiasi. Nah, jadi cash flow kita 300 juta, tapi ini harus kita adjust dengan pajak. Satu minus tax. Ini EBIT ya, EBIT kali satu minus TC. Berarti kan ya, karena ini harus cash flow-nya ya, cash flow-nya kita harus adjust dengan yang sudah sesuai setelah pajak 225 juta. Jadi per tahun di tahun nol, tahun satu, tahun 2, atau 3, atau 4 ini dia 200, atau nol itu dia 850 juta. Nah, 3. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang di tahun keempat dia dibalikin semua nih. Pertanyaan pertama hitung kas setiap tahun. Oke, setiap tahun sudah kita hitung. Hitung harus kas bersih tahun ke nol. Tahun ke nol itu 850 juta. Hitung harus kas bersih tahun keempat. Tahun keempat itu, nah tahun keempat itu kan kita harus balikin pinjaman 50 juta. Nah, konsekuensi kita balikin pinjaman, kita akan mengurangi yang namanya, oke, konsekuensi kita pinjaman berarti kita akan ngurangin 50 juta. Yang kita balikin duit. Nah, berarti cash flow tahun keempat itu 220 juta. Kita cek. Sorry, bentar, kita lihat. Oh iya, labanya, bukan, oh sorry, ini 100 jutanya. Nah, 75 jutanya. Ini EBIT-nya yang harus kita adjust dengan tax. Terus plus lagi, lupa, tambah depresiasi. Kenapa depresiasi itu? Ya karena kan yang diminta adalah cash flow, OCF, operating cash flow. Nah, ini 50 juta. Jadi di tahun keempat, oke, di soalnya tuh dibilang, oke. Jadi ini tuh kayak uang kita balik lagi, sorry, ini bukan bayar utang ya. Jadi kita ngeluarin uang 50 juta di awal, ya. Nah, 50 juta ini nanti dia balik lagi nih di akhir tahun keempat ke kita sebagai cash flow. Makanya ini nggak nggak dikurangkan karena ini bukan em, investasi ya. Ya, dia memang 50 juta ini di awalnya tuh minus, tapi di awalnya tuh kayak balik lagi ke kantong kita. Kita keluarin, kita balik lagi ke kantong ke kantong perusahaan 50 juta ini. Makanya nilai tahun keempat itu kita tambah 50 juta. Nah, untuk WCC ini gampang sebenarnya. WCC itu kita tinggal bikin garis ya. Ini aset, ini B itu utang atau bonds, ini stok. Oke, B ini atau bonds ini pasti punya konsekuensi atau kita sebut dia namanya cost of equity. Sorry, cost of debt atau istilahnya RD. Nah, cost of debt itu kayak bunganya berapa persen sih? Nah, itu gampangnya. Yang stock itu namanya cost of equity atau RS. Artinya apa? Nanti pemegang saham itu minta berapa persen returnnya kira-kira. Nah, RS itu return of stock. Jadi antara pemegang saham dengan yang berutang ini mereka juga sama-sama minta return atau minta imbal hasil lah. Kalau bond itu imbal hasilnya dalam bentuk bunga, kalau S dia bentuknya return. Nah, sekarang untuk bonds itu ini akan selalu kita adjust dengan satu minus tax. Kenapa? Karena nanti ada efek tax shield. Jadi pajak yang bunga yang kita bayarkan itu kan deductible. Jadi sehingga nanti ada efek pajaknya. Jadi nggak 100% itu dikenakan. Nah, makanya nanti rumus WECC itu gampang. Ketika kita sudah hafal tabel ini atau gambar ini, kita tinggal masukin rumus B
Ini kan B plus S. B dibagi B plus S dikali RD dikali 1 minus teks. Ditambah S dibagi B plus S kali RS. Nah, ini kan datanya dari sini semua. 2, 3, 4, 5. Jadi kita cukup hafalkan gambarnya aja, nanti bisa langsung otomatis. Sehingga nanti kalau di soal, kita kerjakan, ya. Kalau pakai hitungan tadi, berarti kan utang 400 juta, terus di sini ada saham atau equity, itu 100 dibagi 2 saham preference dan saham biasa. Terus ini 500. Nah, kalau kita total, ini kan kayak B plus S. Kita tinggal persentase aja. Ini rate-nya tadi pakai apa? Pakai 10%, tapi harus kita adjust dengan 1 minus tax. Oke, saham biasa berapa persen tadi? 12% di soal. Saham preference saham biasa 16%. Nah, sebelum ini kita bikin dulu persentase utang modal. Ini berapa dari keseluruhan? Dia menyumbang 40%, ini 10%, ini 50%. Nah, kita tinggal kali aja. Tinggal kali. Ini adalah WECC-nya. Kita tinggal total. Temu 12%. Gitu. Nah, nomor 5, ini terkait dengan obligasi. Obligasi itu, dia nanti, em, dia ada, obligasi kan surat utang ya. Ya, karena surat utang pasti posisinya akan selalu berada di em, liabilitas. Oke, nah karena dia ada di liabilitas, maka nanti, ya, pasti ada konsekuensi yang namanya bunga. Kalau di sini dia pakai istilahnya kupon. Oke, nah obligasi itu nominalnya adalah 1 juta. Terus kuponnya itu 8% atau per bulan. Kata dia ini dibayarnya per bulan. Nah berarti nanti secara konsep ya, kan 8% per bulan. Jadi gini, kita bikin garis. Kan obligasinya tuh 5 tahun jatuh temponya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di tahun kelima ini baru jatuh tempo. Kalau ini utang kan nanti ini yang nanti kita bayar. 1 juta ini kita bayar. Nah, plus tiap bulannya kita akan bayar berapa? 80.000 sebagai imbal hasil. Nah, 80, 80, 80. Terus, ini kan semuanya kejadiannya itu nanti. Kita tuh butuh datanya sekarang. Caranya gimana ya? Kita present value kan. Kita hitung kalau di tahun sekarang itu berapa. Maka kita tetap pakai rumus yang namanya 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Inilah yang selalu dipakai rumus time value of money. Ya, kalau kita bikin schedule ya, berarti kan tahunnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cash flow-nya kita akan bayar bunga 810.000 sampai tahun kelima. Tahun kelima juga kita ada bayar pokok 1 juta, kan nanti jatuh temponya 5 tahun lagi. Nah, present value-nya seperti rumus 1 dibagi 1 plus, di soal disebutkan 10% pangkat N. Ini kan kayak biasa tadi. Jadi cash flow dikali dengan present value. Atau sebenarnya cash flow dibagi hasil ini sih, cuman ini kan 1 per. Nah, sehingga nanti total pokoknya yang dihitung di tahun ke-0 itu 620, bunganya itu adalah 303. Jadi nilai sekarang ya adalah 924. Nilai nanti itu 1 juta. Itu. Maka ditanya hitungan nilai harga wajar obligasi saat ini. Jadi kita nggak, ini ada rumus cepatnya, cuma lebih gampang kita pahami konsepnya. Oke, terus, nah kita sekarang masuk ke topik terkait capital rationing. Jadi kita langsung ke latihan soal. Nah, capital rationing terjadi ketika dana yang tersedia untuk investasi terbatas, sehingga tidak seluruh proyek dengan MPV positif itu dapat dijalankan. Jadi, misalkan kita sudah ada beberapa proyek, terus NPV-nya semuanya positif semua. Nah, kita akan memilih ya, proyek mana yang nanti akan bisa em, kita pilih ya, proyek yang mana bisa kita pilih dari dana yang tersedia. Oke, nah ada dua istilah. Yang pertama proyek dapat dibagi atau divisible, atau yang kedua adalah proyek tidak dapat dibagi. Nah kita lihat nih di latihan soal, kalau ditanya jelaskan perbedaannya, kita lihat
di pembahasan ya. Perbedaannya itu apa ya? Jadi perbedaannya kalau divisible itu adalah misalkan gini, perusahaan punya dana 1M. Dana itu yang pasti dana itu nanti akan dipakai ke beberapa proyek H, B, C, D atau E. Nah, kita harus milih dari 1M itu bisa jadi kita nggak bisa mengcover seluruh proyek tersebut. Kenapa? Karena dananya nggak cukup. Karena tiap proyek mungkin dananya besar. Ya, sehingga bisa jadi kalau proyek itu keseluruhan proyek itu kalau kita total ACPE mungkin butuh 1,2 M atau 1,5 M misalkan. Sehingga kita tidak bisa 100% uang 1 M itu dibagi rata atau kita bagi ke semua proyek. Sehingga kita pakai metodenya apa yang namanya profitability index. Nah, profitability index ini kita pakai pendekatan cash in ya. Cash in itu yang tadi dibahas ini. Kita pakai di NVV method. Gimana ya? Oh ya di file satunya lagi. Intinya kita pakai NVV method. Cash in yang kita terima dikurangi dengan investasi awal. Iya. Jadi cash in version value dari arus kas yang masuk yang kalau di sini dicontohkan tuh nah misalkan ini arus kas yang masuk nanti kan kita kurangkan dengan investasi awal sama dengan NPV. Ingat ya NPV itu kita tadi rumus adalah cash in masuk kurang investasi awal. Nah, kalau profitability index adalah cash in dibagi dengan investasi. Semakin tinggi semakin baik. Nah, itu dia pakai metode profitability index dan dia juga pakai pendekatan NPV. Jadi PI mana yang paling tinggi itu yang dipilih gitu. Sampai dananya habis. Jadi kalau misalkan kita punya 5 project, kita bagi nih A, B, C, D. Nah, ternyata saat project keempat atau kelima itu dananya sudah habis, itu sih bisa kita. Misalkan project keempat, project D butuh 500 juta, tapi sisa dana kita setelah kita alokasikan ke A, B, C, yang menurut kita itu PI paling baik, sisanya itu nanti akan kita em, bisa kita setorkan atau investasikan. Artinya kita investasikannya nggak 100%. Nah, itu divisible dia boleh dia nggak 100% nih investasinya. Boleh parsial. Nah, kalau indivisible dia nggak bisa. Pilihannya investasi atau nggak sama sekali gitu ya. Nah, nanti makanya akan dipilih kombinasi dari NPV atau mana yang paling baik nih, paling tinggi. Project dengan NPV yang paling tinggi itu yang dipilih. Kita ambil contoh nih. Di sini ada 4 project ya, proyek A, B, C dan D. Kita tulis A, B, C dan D. Nah, ini kan dia punya investasi 400, terus 300. Kita punya uang 1M nih. 500, 200. Kita nggak mungkin bisa semuanya kita investasikan. Nah, kita cuma punya 1M, proyeknya punya 1,4M, maka kita pilih. Pilihnya kita pakai PI, Profitability Index, kita ranking mana yang paling bagus. 500, 410, 640, 50. Nah, PI-nya itu kan kita bagi aja, cash in dibagi investasi. Oke. Nah, berarti kan yang paling tinggi ada proyek B, peringkat 1, kalau kita rank. Terus, peringkat 2, nah ini 3 atau 4. Oke. Berarti kalau kita mau berinvestasi, 1M ini akan kita pakai untuk apa? Untuk proyek A, untuk proyek B, C. Nah, proyek B kan butuh 300 juta, proyek C butuh 500 juta. Kalau kita punya 1M, sisa uang kita berapa? Oh, sisa uang kita adalah 200 juta. Nah, 200 juta ini kita mau mau kemana? Karena menurut PI, antara proyek A sama D ini sama. Ya, ya. Kita mau kemana nih? Mau ke A apa mau ke D? Nah, caranya kita pakai NPV. Karena A dan D ini PI-nya sama nilainya. Kita pakai NPV. Pilihlah NPV yang terbesar. NPV itu adalah cash in dikurang dengan investasi awal. Yang kita terima berapa, yang kita investasikan berapa. Nah, ternyata proyek A itu NPV-nya lebih besar. Sehingga proyek A itu kan butuh investasinya 400 juta. Kita cuma punya 200 ya udah sih kita cuma berarti investasinya cuma 50% gitu. Itu maksudnya divisible. Nanti kalau indivisible kita pilih ya proyek yang kira-kira menguntungkan. Kombinasi A tambah B mana NPV yang paling besar. Misalkan B sama C mana yang paling besar. Karena kenapa?
kalau di metode divisible ini kan dananya pasti akan bulat, akan pasti 100% terserap. Nah, kalau indivisible itu nanti dia pasti akan ada sisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa parsial kayak gini. Ke proyek A itu A-nya butuh 400, kita cuma punya 200. Nah, ini boleh kalau metode divisible. Kalau indivisible itu nggak boleh. Oke. Terus nomor selanjutnya, ini tentang risiko kurs ya. Ini ditanya jelaskan minimal risiko yang dihadapi investor ketika investasi di luar negeri. Yang pasti ada risiko kurs, risiko politik, risiko em, pembatasan repatriasi dana. Jadi atau kita tuh agak susah untuk mengirim kembali uang yang ada di luar negeri ke Indonesia. Itu risiko repatriasi. Nah, nomor 9 ini ada soal ya. PT Nusantara Global dia berusaha untuk melakukan investasi dengan investasi 150.000, arus kas 60.000. Oke, ini mirip. Kita bikin garis timeline. Investasi awalnya itu 150.000. Bentar. Oke, investasi awalnya itu 150.000. Terus tiap tahun dia menghasilkan cash flow tahun satu, sorry, tahun satu, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya ini dia ngasilin 60.000. Cuman ini kan dalam USD. Kalau dalam rupiahnya berapa? Nah, kata dia, setiap tahun kurs itu melemah. Artinya nilai kurs naik yang awalnya dari 1015, 1500, terus naik 4% setiap tahun. Maka kita pakai rumus future value. Caranya gimana? Ya 15.500 dikali dengan 1 plus 4%. Ketemu pangkat tuh misalkan. Berarti ketemu nih 16.120 ya. Sama juga berarti di tahun kedua akan naik 4%. 15.500 dikali 1 plus 4% pangkat 2. Atau 16.120 kali 1 plus 4% pangkat 1. Sama aja mau yang mana boleh. Ya, jadi kita pakai hasil dari ini kita atau pakai yang tetap pakai dasar kayak gini boleh dan seterusnya. Maka berarti kan tahun ke satu itu tadi kursnya adalah 16.120. Tahun kedua 16.765. Tahun pertama 15.500. Ya, maka nanti kita tinggal kalikan aja ya di soal kita kali ketemu nanti kita coba aja ya kita hitung. Nol tahun nol satu 2 3 3. Oke, kita kurs dulu. Kursnya itu di tahun pertama 15.500 naik jadi 4%. Jadi 15.000 dikali 1 plus 4% pangkat 1. Nah, dan seterusnya. Terus USD-nya tadi berapa? Dia nerima 60.000. IDR-nya kita tinggal kali. Nah, baru kita setelah ini kita bisa hitung NPV-nya. Kata dia NPV-nya 14%. Ini tadi 150.000. Oke. Nah, present value, ingat rumus NPV adalah satu plus 14% pangkat 1. Karena dia pangkat 0, pangkat hasilnya 1. Nah, maka nilai NPV-nya, cash in-nya kita tulis, kita nerimanya 2328, terus cash out-nya, jadi kita nerimanya 2328, kita berinvestasi 2325. Maka ini sebaiknya kita terima atau tolak ya. Tentu saja jawabannya adalah, mungkin karena pembulatan ya. Nih, karena pembulatan, jadi 23, 25. Ya, karena pembulatan jadi sedikit ada beda 2773. Oke, ya, karena ini ada pembulatan angka. Ini kan kalau kita panjangin harusnya, oh enggak ada. Ini yang ada komanya, 16.7 ini ada komanya. Oke, kalau lebih jawabannya dia kita tetap terima. Tapi dia ini sangat kecil ya nilainya. Ya walaupun kecil ya tapi tetap masih bisa kita jalankan ke sini. Oke, yang ketiga adalah terkait dengan real option. Ini lebih ke teori ya karena nanti ada hitungan sendiri. Kita nggak akan bahas di sini karena nanti akan bingung. Nanti ini mungkin kita akan detailnya atau hitung setelah ketemu soal terkait dengan opsi. Ya, jadi kita tahu teori aja. Nah, NPV yang kita hitung selama ini itu kan sifatnya statis. Artinya dia
mengabaikan banyak asumsi-asumsi. Asumsinya apa aja? Di sini dalam teori itu terkait dengan ada opsi, nilai opsi. Artinya misalkan kita udah mention nih, oh NPV-nya positif di sekarang. Nah, pasti kan nanti padahal ya bisa jadi nanti suatu project itu NPV-nya malah ke depannya jelek. Kita kan nggak tahu. Nah, itu namanya nilai opsi real. Kalau yang tadi kita hitung adalah NPV selalu menganggap nilai opsi itu, NPV selalu menganggap nilai opsi itu, sorry, NPV yang kita hitung itu selalu konstan. Ya, jadi nggak ada perubahan, nggak ada faktor apa. Nah, sementara di pre-option itu ada kemungkinan-kemungkinan nih. Bisa jadi proyek itu yang awalnya kita NPV-nya minus, bisa jadi plus. Tergantung nanti em, opsi realnya. Ya, jadi misalkan NPV-nya minus nih di sini setelah kita hitung. Nah, tapi ada opsi atau not opsi itu kayak pilihan ya yang mungkin mungkin ternyata di kedepannya proyeknya bagus. Nah, bisa jadi NPV-nya jadi positif. Nah, itu namanya NPV strategi. Bentuknya ada empat, option to expand. Jadi opsi untuk dia memperluas skala proyek, opsi untuk menjual proyek, opsi untuk menunda investasi, opsi mengubah input. Ini cara ya. Yang tadi kalau misalkan NPV kita statis minus misalkan, tapi nilai opsi kita ternyata bisa menghasilkan plus yang lebih besar daripada minusnya, maka itu jadi NPV strategi. Caranya gimana ya? Bisa expand ya dengan dia memperluas ya. Ternyata proyek ini menguntungkan nih kalau kalau nanti diperbesar skalanya gitu. Nah, ini Anda nggak ya menghitung NPV? Oke, itu nanti kita akan hitung NPV opsi. Sekarang kita masuk ke isu keberlanjutan ya. Jadi untuk keberlanjutan NPV ini nanti kita hitung ya sesuai nanti di materi option biar lebih gampang. Terus triple bottom line ya ini sudah banyak ya tiga dimensi people, planet, profit ya dalam pengaruh modal ini sangat sangat dibutuhkan. Kemudian em, kalau ditanya nomor 13 misalkan jelaskan konsep terkait triple bottom line. Ya kita lihat di triple bottom line ini. Ya triple bottom line ini dia tidak hanya fokus pada keuntungan tapi dia fokus ke people and planet. Penerapannya itu banyak macam ya. Misalkan perluasan analisis biaya manfaat. Dia nggak hanya fokus ke finansial, tapi juga fokus ke manfaat sosial dan lingkungan. Nah, proyek yang secara finansial negatif terhadap lingkungan sosial dapat ditolak atau memerlukan mitigasi tambahan, meskipun NPV-nya positif. Terus dia juga mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang atau going concern. Oke, ini sih nggak terlalu gimana-gimana, nanti cuma teori tinggal dipahamin aja, nih bisa dibaca di modulnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.